Kami mengecam 11 kali ketidakhadiran Wakil Bupati Jember dari 13 kali sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember. Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk penghinaan kepada lembaga DPRD Jember. Sidang paripurna DPRD Jember yang semestinya menjadi forum sakral pembahasan perubahan APBD 2025 kini berubah menjadi panggung tuduhan dan framing politik. Publik dibuat gaduh oleh pandangan akhir fraksi Kebangkitan Bangsa yang menyebut Wakil Bupati Jember, Joko Susanto, telah menghina lembaga DPRD karena absen 11 dari 13 kali sidang. Narasi ini cepat menyebar. Wabub dianggap tidak peduli pada 2,6 juta warga Jember dan ketidakhadirannya dicitrakan sebagai bentuk pembangkangan konstitusional. Namun, ketika ditelusuri, muncul fakta yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Wabub sengaja mangkir, atau ia memang tidak pernah diundang? Usai dilantik bersama Bupati Fawait, posisi Wakil Bupati Joko Susanto perlahan namun pasti kian tersisih dari panggung pemerintahan daerah. Jarang sekali ia diajak mendampingi Bupati dalam acara penting atau seremoni resmi. Dalam berbagai banner kegiatan pemerintahan, foto Wabub bahkan kerap absen, seolah ia bukan bagian dari kepemimpinan Jember. Isu ini bukan tiba-tiba muncul. Dalam sejumlah sidang paripurna sebelumnya, ketidakhadiran Joko sudah berulang kali disorot. Puncak serangan datang pada Kamis sore, 7 Agustus 2025. Dalam sidang pandangan akhir fraksi sekaligus penandatanganan bersama Raperda Perubahan APBD 2025, juru bicara FKB, Nurhuda Chandra Hidayat, mengumumkan di hadapan forum resmi bahwa Joko hanya hadir 2 kali dari total 13 sidang paripurna sejak ia menjabat. PKB menilai ini sebagai bentuk penghinaan terhadap DPRD dan bukti ketidakpedulian terhadap amanah rakyat. Tak berhenti di situ, David, fraksi Nasdem ikut memperkuat gempuran. Dia menyebut absennya Wabub mendampingi Bupati di sidang paripurna sebagai hal yang tidak lazim dan bahkan membuka peluang memanggil Joko untuk klarifikasi langsung. Positioning Joko yang termarginalisasi ini menjadi sasaran empuk untuk keuntungan politik mereka. Entah apa tujuannya, hanya mereka yang tahu. Namun, rangkaian peristiwa yang terjalin terlalu rapi untuk dianggap sekadar kebetulan. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, justru secara implisit menampik tudingan fraksi PKB bahwa absennya Wabub Joko adalah kelalaian pribadi. Menurut Halim, ketidakhadiran itu murni karena Wabub memang tidak diundang. Ia mengisahkan sebuah peristiwa di ruang transit DPRD saat Joko bersama sejumlah pejabat menunggu kedatangan Bupati yang kala itu terlambat. Dalam suasana santai, Joko disebut berucap bahwa undangan paripurna cukup ditujukan kepada Bupati saja. Ya, karena atas permintaan beliau sendiri, artinya beliau mempunyai pandangan ya dalam hal hukum administratif seperti itu. Ya, otomatis kami hanya mengundang Bupati. Itu berlangsung mulai kapan? Hanya mengundang Bupati? Beliau hadir di rapat paripurna. Ada catatannya nanti kita lihat. Jadi kronologisnya seperti itu. Kemudian untuk yang meneliti ketidakhadiran, teman-teman tanya ke PKB ya. Iya. Mereka kan tidak di. Kemudian apakah dari DPR juga akan mengundang Bupati selanjutnya? Ya, yang meminta kan beliau, otomatis ya beliau lagi yang meminta. Masa kami mau mengundang orang yang tidak mau datang, kan iya? Kan iya. Ya minimal kirim surat lah Pak Wakub itu biar terkonfirmasi jelas. Karena saksinya banyak ya, saksinya banyak. Ada BMA, ada Busuan, ada Mas Wid, ada Mas Dedi, ada perwakilan Polres, ada perwakilan Kejaksaan dan perwakilan beliau mengilustrasikan ketika Polres yang diundang, contoh kan Kapolres. Baru kalau Kapolres hadir, beliau Kapolresnya menugaskan Kapolresnya seperti itu. Sejak saat itu sehingga tidak diundang sudah. Sehingga sejak tadi ya namanya permintaan tidak usah diundang, cukup hanya Bupati ya. Halim mengungkapkan, jika Wabub ingin hadir, ia cukup mengirim surat permohonan untuk diundang kembali. Pernyataan ini terdengar legal formal, tapi meninggalkan pertanyaan besar, sejak kapan komentar informal di ruang transit dijadikan dasar kebijakan resmi lembaga legislatif? Terkait tudingan fraksi PKB, Wakil Bupati Joko Susanto akhirnya memecah diamnya.
Ia menegaskan bahwa sejak lama tidak pernah menerima undangan untuk hadir di sidang paripurna, tidak ia pribadi, tidak pula ajudannya. Tanpa undangan formal, menurutnya, ia tidak memiliki dasar protokoler untuk hadir. Dapat saya sampaikan, satu, seyogianya fraksi PKB menanyakan terlebih dahulu kepada Ketua Dewan apakah saya diundang atau tidak. Saya pastikan minimal dapat terkonfirmasi dari ajudan saya bahwa selama ini saya tidak pernah mendapatkan undangan terkait acara dimaksud. Kalau saya tidak hadir karena tidak diundang, sudah dinilai merendahkan lembaga dewan. Bagaimana dengan dewan yang tidak mengundang saya? Apakah penilaian itu kira-kira tidak sama? Jadi menurut saya, marilah kita belajar adil pada diri kita dan pada orang lain. Jangan tergesa-gesa menjustifikasi seseorang tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Menyoal pernyataan informal yang dijadikan alasan DPRD menghentikan undangan paripurna, Joko menjelaskan konteksnya secara gamblang. Kejadian itu berlangsung di ruang transit DPRD saat ia menunggu bupati yang terlambat hampir 1 jam. Di ruangan tersebut hadir tokoh penting, mulai dari perwakilan Kapolres, perwakilan Kejaksaan, hingga wakil ketua DPRD. Dalam situasi itu, Joko hanya berkomentar bahwa sidang sebaiknya dimulai saja, dan kehadirannya sebagai wakil kepala daerah sudah cukup mewakili keterlambatan bupati. Baginya, itu sekadar komentar situasional, bukan sikap resmi apalagi kebijakan. Di ruang transit waktu itu, konteksnya rapat paripurna tidak segera dimulai sesuai dengan jadwal. Masih menunggu bupati yang tidak kunjung datang. Waktu itu saya bertanya, sebetulnya mekanisme paripurna itu seperti apa sih? Apakah harus menunggu semua undangan hadir? Atau yang penting representasi kepala daerah itu sudah ada yang datang? Dalam konteks representasi kepala daerah tadi, saya memberikan contoh. Kalau Kapolres diundang tidak bisa hadir, diwakili oleh Wakapolres, itu sudah mencerminkan representasi polisian. Itu gambaran yang saya sampaikan waktu itu. Kenapa? Karena bupati dan wakil bupati itu adalah satu lembaga. Jadi kalau penyebutan kepala daerah, otomatis bicaranya adalah bupati dan wakil bupati. Tapi saat menyebut bupati, tidak serta-merta ada faktor wakil bupati. Ini yang saya sampaikan. Sehingga waktu itu saya tidak bicara, saya tidak mau diundang, atau saya jangan diundang. Saya tidak bicara itu. Kami mengecam 11 kali ketidakhadiran Wakil Bupati Jember dari 13 kali sidang paripurna. Meski Ketua DPRD Jember sudah mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran Joko murni karena tidak diundang, dan Joko pun telah memberikan klarifikasi resmi. Narasi 11 kali mangkir tetap dijadikan amunisi politik. Isu itu digoreng habis-habisan di media sosial, dimainkan sedemikian rupa hingga membentuk stigma negatif. Akun-akun partisan segera menggulirkan potongan video sidang yang dilepas tanpa konteks, menciptakan kesan seolah Joko sengaja menolak hadir. Meme sindiran bertebaran, belabelinya tidak mau bekerja dan memancing komentar emosional warganet. Di TikTok, Facebook, dan Instagram, video-video pendek dengan musik dramatis dan teks provokatif dibuat untuk memancing reaksi. Jika disatukan, potongan-potongan peristiwa ini membentuk sebuah alur yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Dimulai dari penghentian undangan resmi kepada wakil bupati. Kursinya dibiarkan kosong di ruang paripurna, namun namanya tetap tercetak di daftar hadir seolah ia diundang tapi memilih mangkir. Lalu, momentum pun dipilih dengan cermat. Bukan sidang biasa, melainkan forum strategis seperti pandangan akhir fraksi, di mana sorotan publik dan media sedang mengarah penuh. Begitu panggung siap, tudingan dilontarkan, disampaikan di forum resmi, diperkuat oleh fraksi lain, dan didesain agar gaungnya tak hanya berhenti di gedung DPRD. Serangan kemudian berpindah arena. Media sosial menjadi ladang eksekusi opini. Potongan video disebar tanpa konteks, meme sindiran diluncurkan,
buzzer partisan menggerakkan narasi tunggal Joko 11 kali absen, tanpa perlu menjelaskan latar belakang. Publik pun diarahkan untuk menelan kesimpulan yang sudah disiapkan. Dan disinilah strategi itu menemukan tujuannya. Narasi 11 kali absen dibiarkan melekat di ingatan orang, menjadi stigma yang sulit dihapus. Meski klarifikasi sudah berkali-kali disampaikan, apakah ini sekadar miskomunikasi protokoler, atau justru bagian dari operasi politik yang terencana? Publik yang akan menilai dan waktu akan mengungkap siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini.